Di balik kemewahan dan kesuksesan, terkadang ada rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Bayangkan, demi keluar dari kemiskinan, seseorang rela melakukan apa saja, bahkan menjual diri pada kekuatan gaib. Inilah kisah nyata Dina, seorang gadis muda yang terjebak dalam ritual pesugihan di Gunung Kemukus bersama kakak iparnya sendiri. Ikuti perjalanan mistis mereka, dari awal mula kehidupan susah, hingga nekat menempuh jalan pintas dengan harga yang tak ternilai. Apakah kekayaan itu benar-benar membawa berkah? Atau malah kutukan yang mengikat jiwa? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Namaku Dina. Setelah ibuku meninggal dan ayahku menikah lagi, saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP, hidupku berubah drastis. Dunia seakan berhenti sejenak waktu itu. Tidak ada lagi suara canda ibu di pagi hari. Semua berubah menjadi sunyi. Hanya ada satu tempat yang bisa kutuju saat itu. Rumah kakak perempuanku, Mira. Aku ingat betul hari itu Kak Mira datang menjemputku ke rumah. "Din, mulai sekarang kamu tinggal sama kakak ya," katanya sambil mengelus rambutku. Aku hanya mengangguk pelan. Masih belum sepenuhnya sadar bahwa semua yang aku punya telah tiada. Rumah, kenangan, dan orang tuaku semuanya hilang. Dalam sekejap, Kak Mira tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Bekasi bersama suaminya, Pak Yadi. Awalnya aku merasa canggung. Tentu saja tinggal serumah dengan pria yang bukan ayahku, bukan kakakku, membuatku merasa asing. Tapi Pak Yadi ternyata sangat baik. Ia memperlakukanku seperti adik kandungnya sendiri. Tidak pernah marah, selalu sopan, dan perhatian. "Din, kamu mau tambah lauknya?" tanya Pak Yadi. Saat makan malam pertama bersamanya, ia menyodorkan sepiring tempe goreng ke arahku. "Ambil saja, jangan sungkan. Di sini rumah kamu juga." Aku mengangguk, malu-malu, menunduk, dan mengambil sepotong tempe sambil menggumamkan terima kasih. Hari-hari pun berlalu. Aku mulai terbiasa dengan suasana rumah itu. Kak Mira bekerja sebagai penjaga toko. Sementara Pak Yadi berangkat pagi sekali ke pabrik tempat ia bekerja. Buruh tetap, dia kerja di bagian produksi. Katanya si pabrik itu salah satu yang paling gede di Bekasi. Sekolah pun menjadi pelarianku. Di sana aku bisa melupakan duka yang pernah ada. Meski kadang iri melihat teman-teman yang masih memiliki orang tua, aku mencoba ikhlas. Aku belajar sebaik mungkin, bertekad tidak membebankan Kak Mira dan Pak Yadi. Suatu malam aku duduk di teras rumah bersama Pak Yadi. Angin malam berhembus pelan. Aroma tanah basah dari kebun kecil di samping rumah membuat suasana terasa syahdu. "Kamu kuat, ya Din?" katanya tiba-tiba. "Aku kuat gimana, Mas? Kuat menjalani semua ini?" "Iya, kehilangan orang tua, pindah ke sini, sekolah jauh dari rumah lama." Aku diam sesaat. Kadang aku juga ngerasa lemah, Mas. Tapi kalau aku menyerah, kasihan Kak Mira dan Mas juga. Senyumnya mengembang. "Dunia ini keras, Din. Tapi kamu juga harus lebih keras. Harus bisa berdiri sendiri suatu hari nanti." Aku mengangguk. Kata-kata itu kutanam dalam-dalam di hati. Ada kalanya aku merasa bukan bagian dari keluarga ini. Kak Mira dan Pak Yadi belum punya anak. Dan entah kenapa itu membuatku merasa seperti tamu yang tidak diundang. Tapi Kak Mira selalu menepis pikiran buruku. "Kamu adik kakak. Dan selama kakak masih hidup, kamu punya rumah," katanya suatu sore sambil menyisir rambutku. Kehidupan berjalan datar. Pagi sekolah, sore membantu Kak Mira di rumah. Malam mengerjakan PR sambil sesekali mengobrol ringan dengan Pak Yadi. Aku tidak punya banyak teman, tapi aku merasa cukup selama masih ada orang yang menyayangi. Aku tak pernah merasa benar-benar sendiri. Suatu sore, sepulang sekolah, aku menemukan Pak Yadi duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. "Mas, sakit?" tanyaku cemas. Ia hanya menggeleng. "Cuma capek, Din.
Tadi lembur. Aku mengambilkan air putih dan duduk di sebelahnya. Nggak usah maksain diri, Mas. Kesehatan Mas lebih penting. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kamu udah kayak anak sendiri, Din. Makasih. Ya, udah peduli. Aku tidak menjawab, hanya menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Mungkin inilah arti rumah, bukan tempat lahir, tapi tempat di mana kau merasa dicintai. Hari-hari di rumah kontrakan itu berjalan seperti biasa, tapi jauh di dalam diriku, aku mulai dihantui satu pertanyaan besar. Setelah lulus SMA, aku akan jadi apa? Kak Mira dan Pak Yadi sudah melakukan lebih dari cukup, dan aku tak ingin mereka terus-menerus menanggung beban. Di hari pengumuman kelulusan, aku pulang membawa selembar kertas putih penuh angka dan cap sekolah. Lulus, seruku, sambil masuk ke rumah. Kak Mira langsung memelukku. Wajahnya bersinar bangga. Alhamdulillah, adik kakak sekarang sudah lulus SMA. Pak Yadi datang dari arah kamar mandi, masih memakai sarung dan kaos oblong. Wah, selamat ya, kamu keren, ucapnya sambil menepuk bahuku. Tapi setelah euforia kelulusan reda, muncul pertanyaan lanjutan. Mau kerja apa, Din? Tanya Kak Mira suatu malam. Aku duduk di ujung tempat tidur memeluk lutut. Aku belum tahu, Kak. Kalau bisa sih kerja apa aja yang halal. Yang penting bisa bantu-bantu kakak sama Mas Yadi. Suatu hari saat sedang menyapu halaman, seorang ibu tetangga memanggilku dari seberang pagar. Dina, kamu kan udah lulus. Ada lowongan di toko kelontong di Pasar Baru. Mau coba? Aku langsung mengangguk. Mau, Bu. Makasih banyak ya. Besoknya aku ke toko itu. Pemiliknya seorang bapak gemuk bernama Pak Roni. Ia mengangguk saat melihat ijazahku. Kerja dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Gajinya nggak gede, tapi cukup buat bantu rumah. Aku langsung setuju. Rasanya seperti langkah pertamaku menjadi dewasa. Hari-hari di toko membuatku lelah. Aku belajar menghitung cepat, melayani pelanggan dengan ramah, dan menjaga etalase. Tanganku sering pegal. Tapi setiap kali pulang dan melihat wajah lega Kak Mira dan Pak Yadi, semua rasa sakit itu lenyap. Capek, Din? Tanya Pak Yadi, saat aku pulang dengan kaos lusuh dan bau minyak goreng. Aku tersenyum tipis. Capek, tapi senang, Mas. Aku udah bisa kasih uang belanja ke Kak Mira. Pak Yadi hanya menatapku lama lalu berkata, kamu tumbuh jadi perempuan hebat, Din. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai malam. Aku memang tak punya banyak, tapi aku ingin jadi hebat. Aku ingin membuat orang-orang yang menyayangiku merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin bertiup pelan menembus ventilasi rumah sederhana kami yang terletak di pinggiran kota Bekasi. Aku duduk di kursi plastik dekat jendela, memandangi jalan kecil yang basah oleh gerimis. Di dalam rumah, suara panci dan alat masak berdenting dari dapur tempat kakakku Mira sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah kamar depan. Pak Yadi, kakak iparku muncul dengan wajah serius. Ia melambaikan tangan memberi isyarat, agar aku mengikutinya ke halaman belakang. Sini sebentar, katanya lirih. Aku mau ngomong empat mata. Aku menurut. Rasa penasaran langsung menjalari pikiranku. Tidak biasanya Pak Yadi memanggilku diam-diam seperti ini. Apalagi tanpa sepengetahuan kakakku. Kami berjalan ke pojok halaman belakang yang agak gelap. Hanya diterangi lampu temaram dari dapur. Ia memastikan tak ada yang mendengar, lalu bersandar pada tiang kayu sambil menghela nafas panjang. Kamu tahu kan selama ini aku kerja banting tulang di pabrik buat bantu kamu juga, katanya dengan nada pelan. Dari kamu lulus SMA, makan, ongkos, semua aku usahakan. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku gak lupa semua bantuan, Mas. Aku selalu ingat. Nah, sekarang ini aku ada kesempatan. Lanjutnya, suaranya mulai terdengar tegang. Di tempat kerja,
Ada posisi kepala bagian yang kosong. Kalau aku bisa dapat posisi itu, gaji naik 2 kali lipat. Kita gak perlu hidup pas-pasan lagi. Aku merasa senang mendengarnya. Wah, bagus dong, Mas. Terus apa yang bisa aku bantu? Pak Yadi diam sejenak. Matanya menatapku. Aku minta tolong kamu ikut aku ke Jawa Tengah. Aku mengerutkan kening. Ke Jawa Tengah. Buat apa, Mas? Ada semacam ritual. Katanya pelan. Aku mau coba jalur pesugihan. Dek! Hatiku langsung berdegup lebih kencang. Pesugihan, Mas? Itu kan butuh tumbal. Aku nggak mau terlibat yang kayak gitu. Tenang dulu. Jawabnya cepat. Aku tahu kamu takut. Aku juga awalnya begitu. Tapi ini beda. Ini di Gunung Kemukus. Pesugihan di sana gak butuh tumbal. Aku terdiam. Nama Gunung Kemukus terdengar asing di telingaku. Tapi bayangan pesugihan membuat tubuhku sedikit menggigil. Tapi tetap aja, Mas, itu semacam perjanjian gaib, kan? Iya, tapi bukan yang seperti kamu bayangkan. Nggak ada darah, nggak ada korban. Aku cuma perlu ikut ritualnya. Tapi harus ada pendamping, dan aku butuh kamu untuk itu. Aku menunduk. Otakku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tapi suara Pak Yadi terdengar begitu yakin. Kamu gak harus ngapa-ngapain. Cuma nemenin aku. Itu aja. Aku yang jalani. Aku menarik nafas dalam-dalam. Terus, Kak Mira tahu soal ini. Pak Yadi langsung menggeleng. Jangan sampai dia tahu. Aku bilang ke dia, kalau aku ada dinas ke Semarang, kamu juga harus alasan. Bilang mau nginap di rumah teman. Aku masih ragu. Tapi rasa sungkan dan hutang budi mulai menekan nuraniku. Aku ingat betapa banyak Pak Yadi telah berkorban demi aku. Mungkin ini saatnya aku balas sedikit. Pikirku. Kapan kita berangkat, Mas? Wajah Pak Yadi tampak lega. Minggu depan kita naik kereta. Aku sudah pesan tiket. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata pesugihan terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tahu ini bukan hal biasa. Tapi aku juga tahu hidup kami tidak pernah mudah. Dan kadang pilihan yang tersedia pun tak pernah sederhana. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 3 sore saat kami tiba di kota kecil itu. Pak Yadi, kakak iparku langsung menepi di pasar tradisional yang tampak sepi. Kita harus beli buah-buahan, bunga 7 rupa, kain kafan 2 meter. Ucapnya pelan seolah tak ingin ada yang mendengar. Aku mengangguk walau dalam hati masih ragu. Aku ikut karena ingin membalas budi. Dia satu-satunya yang membiayai hidupku. Tapi aku tidak benar-benar paham apa yang akan kami hadapi. Kami masuk ke pasar. Pak Yadi memilih buah pisang raja dan jeruk. Lalu berjalan ke toko bunga dan membeli bunga tabur. Terakhir kami masuk ke toko perlengkapan. Kain kafan putih 2 meter. Katanya kepada penjual. Penjual itu hanya melirik kami sejenak. Sebelum mengangguk. Seolah sudah terbiasa melayani kebutuhan semacam itu. Aku menelan ludah. Perutku tiba-tiba terasa berat. Setelah belanja, kami makan seadanya di warung. Pak Yadi lebih banyak diam, menatap kosong ke depan. Mas, ini sebenarnya ritual apa? Tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. Nanti kamu akan lihat sendiri. Jangan takut, yang penting niat kita jelas. Minta rezeki yang lebih baik. Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya memandangi jalanan yang makin sepi dan meliuk. Sekitar pukul 8 malam, kami sampai di kaki gunung, yang kulihat membuatku tercengang. Lampu-lampu warung berderet terang. Para pedagang menjajakan minuman, sate, kopi, bahkan mainan anak-anak. Di sekeliling warung, beberapa orang tampak mondar-mandir dengan ekspresi serius. Ini tempat pesugihannya? Kok malah kayak tempat hiburan malam? Tanyaku setengah berbisik. Pak Yadi tersenyum kecil. Justru karena banyak yang kesini minta kekayaan, makanya ramai. Jangan tertipu sama tampilan luarnya.
Kami berjalan mencari penginapan. Seorang ibu-ibu tua menawarkan kamar dengan harga murah. Pak Yadi langsung setuju. Penginapannya sederhana, berdinding triplek, kamar mandi luar. Kami menaruh barang dan rebahan sebentar. Di luar, suara tawa dan musik dangdut dari warung-warung terdengar samar. Kita istirahat. Nanti tengah malam ke pendopo, katanya sambil memejamkan mata. Aku tidak bisa tidur di atas ranjang sempit itu. Pikiranku melayang ke rumah. Ke Kak Mira, kakakku yang tak tahu kami kemana. Kami berbohong. Katanya cuma mau cari kerja ke Solo. Entah mengapa, sejak kami masuk Sragen, dadaku terasa sesak. Ada yang tak beres, tapi sulit dijelaskan. Tepat pukul 12 malam, Pak Yadi membangunkanku. Kami keluar. Udara terasa lembab. Jalanan masih ramai oleh peziarah. Kami berjalan ke arah pendopo. Di sana puluhan orang sudah berkumpul. Kebanyakan berpasangan. Ada yang berpegangan tangan, ada yang diam dengan wajah serius. Di tengah pendopo, seorang pria tua berpakaian hitam duduk bersila. Dia adalah Kuncen, penjaga tradisi. Kuncen berdiri. Suaranya keras meski tak berteriak. Ia menjelaskan urutan ritual. Pertama, mandi di sendang Ontrowulan. Air keramat yang dipercaya membersihkan niat dan dosa. Kedua, ziarah ke makam Pangeran Samudro. Terakhir, sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Kalian akan menghadapi ujian terakhir setelah ziarah. Setiap peziarah wajib melakukan hubungan badan bersama seseorang yang bukan pasangan sahnya. Itu bagian dari syarat. Siapa yang tak mampu lebih baik pulang sekarang juga. Aku menoleh ke Pak Yadi. Maksudnya apa, Mas? Bisikku. Ia tak menjawab, hanya menunduk. Nanti kita bahas di kamar. Tenang saja, kamu cuma perlu ikut saja. Suaranya tenang, tapi terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan nafas. Kami ikut rombongan peziarah ke sendang. Sendang Ontrowulan seperti kolam kecil. Airnya bening dan dingin. Kami diminta mencebur serentak. Airnya menusuk kulit seperti jarum. Tapi kurasakan kesegaran aneh. Beberapa orang terlihat menangis pelan. Entah karena kelegaan atau ketakutan. Setelah mandi, kami mengenakan pakaian bersih yang dibawa dari penginapan. Aku memakai gamis putih polos. Pak Yadi mengenakan baju koko dan sarung. Kami kembali beriringan menuju area makam. Lampu-lampu temaram membuat suasana menjadi syahdu. Beberapa orang mulai menabur bunga di sepanjang jalan menuju makam. Di depan makam Pangeran Samudro, suasana hening. Kami duduk bersila, menunduk, dan mulai membaca niat dalam hati. Aku memejamkan mata, menahan air mata. Semoga aku mendapat pekerjaan yang pantas, dan Mas Yadi mendapat rezeki yang ia dambakan. Bisikku pelan. Setelah berdoa, kami menaruh buah dan bunga di sisi makam. Kuncen menutup prosesi dengan mantra dalam bahasa Jawa halus. Lalu ia berkata, ritual belum selesai. Malam ini pilihan kalian akan menentukan hasilnya. Apakah kalian siap melewati batas? Kami berjalan pulang ke penginapan. Pak Yadi diam. Aku pun tak bicara. Tapi dalam hatiku, aku tahu sesuatu yang berat sedang menunggu. Dan mungkin malam ini aku harus memilih antara moral atau hutang budi yang tak pernah bisa kulunasi. Angin malam menyelinap dari sela-sela dinding triplek. Saat kami kembali ke penginapan, aku duduk di sudut ranjang, menggenggam tangan dengan gemetar. Pak Yadi membuka pintu pelan, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Ia berdiri di dekat jendela kecil, menatap keluar, diam untuk waktu yang lama. Mas, ucapku akhirnya pelan. Apa maksud Kuncen tadi? Ritual terakhir itu maksudnya apa? Benar-benar harus dilakukan. Pak Yadi menoleh perlahan. Wajahnya tampak lelah. Matanya merah seperti menahan sesuatu. Aku juga tak sepenuhnya paham saat pertama kali kesini beberapa tahun lalu. Tapi satu yang pasti,
Gunung Kemukus ini meminta pengorbanan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku menahan napas. Jadi, Mas sudah pernah melakukan ini sebelumnya? Dia mengangguk. 3 tahun lalu. Waktu itu aku hampir kehilangan pekerjaan. Aku putus asa. Seseorang menawari jalur ini. Aku ikuti. Setelah ritual, sebulan kemudian aku dapat panggilan kerja, dan jabatan naik perlahan. Tapi ada harga yang tak terlihat. Aku menatapnya tajam. Harga. Maksud Mas kutukan? Ia tidak menjawab langsung. Kami saling bertatapan. Kakak iparku nampak sangat tampan tetapi menakutkan. Aku secara sadar mengalihkan pandangan. Tak sanggup bertatapan dengannya terlalu lama. Auranya sangat mengintimidasi sehingga badanku gemetar. Tanpa sadar Pak Yadi membelai sisi wajahku dengan lembut. Secara mengejutkan bibirnya mendekati bibirku. Sehingga secara refleks aku memejamkan mata. Sekarang wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Sampai hembusan nafasnya terasa lembut menerpa bibirku. Pria ini membuat aku gila. Sehingga membuat aku menginginkan lebih dan lagi, meski terpaksa. Namun aku menikmatinya. Maafkan aku, Mbak Mira. Kumaklumi dalam hati. Saat fajar menyingsing, aku berdiri dan membuka jendela. Langit Gunung Kemukus diselimuti kabut tipis seperti selendang penari. Suara adzan dari kejauhan samar terdengar. Di saat itu aku merasa ada yang mengamati kuat dari dalam kamar, atau dari balik kabut di luar. Kami berkemas dalam diam. Barang-barang ritual kami tinggal di bawah ranjang, seperti meninggalkan sesuatu yang tak boleh dibawa pulang. Saat kami melangkah keluar dari penginapan, seorang perempuan tua di warung memandangku dalam-dalam. Ia tersenyum, tapi senyumannya seperti menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa kubuka. Setelah hari itu, aku dan Pak Yadi harus datang ke Gunung Kemukus setiap malam Jumat Pon untuk melakukan ritual yang sama. Seolah-olah sebuah janji tak tertulis telah mengikat kami pada malam-malam keramat itu. Sejak kami pertama kali melangkahkan kaki ke puncaknya, membawa harapan dan beban yang tak terucapkan. Sesuatu di dalam diri kami berubah pelan-pelan. Meski kami jarang membicarakannya secara langsung, setiap malam Jumat Pon tanpa banyak bicara, kami akan berangkat dengan wajah yang sama-sama tegang, membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sebotol minyak wangi yang diberikan oleh juru kunci. Perjalanan itu menjadi semacam kebiasaan yang terasa asing, namun tak terhindarkan. Di sepanjang jalan menuju puncak, suara jangkrik dan desir angin seperti membisikkan rahasia-rahasia lama yang terkubur di balik kabut. Di bawah sinar remang bulan, kami mengikuti jalur tanah yang semakin akrab, menghindari ranting patah dan akar-akar besar yang menjulur seperti tangan yang ingin menahan kami. Setiap kali sampai di tempat yang sama, kami akan memulai ritual dengan hati-hati. Tidak pernah sekalipun kami absen, sebab kami tahu, di balik semua ini ada harga yang harus terus dibayar, agar apa yang telah diminta tidak direnggut kembali. Sukses tak selalu datang dari kerja keras. Kadang dari perjanjian yang tak bisa dilihat mata. Dina dan kakak iparnya memang berhasil keluar dari kemiskinan, tapi harga yang mereka bayar jauh lebih mahal dari sekadar uang. Setiap pilihan ada konsekuensinya, dan tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.